Malam, Bapak Ibu. Kita akan mulai sesi webinar malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh PBS Graduate Publication. Webinar ini memang kita tujukan khusus untuk mahasiswa DRM yang sedang proposal, ya, yang sedang proposal maupun yang sedang lewat proposal maupun yang sedang menyiapkan tahapan yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi harapan dari kami adalah webinar ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menghasilkan draft paper, ya, dan bertukar pikiran dengan narasumber kita, ya, bagaimana mencari outlet publikasi di seminar maupun jurnal internasional dan indeks Scopus. Nah, malam ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Pak Dr. Elia Ardian dari Universitas Ciputra yang telah meluangkan waktu untuk memberikan paparan dan bertukar pikiran. Ya, mungkin Bapak-bapak atau Ibu mahasiswa juga boleh curhat, ya, bagaimana mungkin susahnya mencari publikasi, gitu ya, untuk publikasi. Jadi mungkin kita bisa tukar pikiran dan mungkin harapannya adalah dapat memberikan pencerahan, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu dari saya. Saya persilakan Pak Elia untuk memberikan opening dan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arta. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, ya. Kalau di Makassar ini sudah jam 7 malam, ya. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Elia Ardian. Saya secara home base itu ada di Universitas Ciputra yang di Surabaya. Tapi di tahun ini saya ditugaskan oleh Yayasan Ciputra Pendidikan untuk membantu pengelolaan di Ciputra School of Business Makassar. Jadi kami membuat kampus di Makassar, satu prodi yaitu prodi manajemen, dan saya dipercaya sebagai ketua program studi di sana. Lah, hari ini saya rasa kita mungkin banyak berdiskusi saja Bapak dan Ibu, karena memang kemarin ada sedikit pergantian format apa yang disampaikan. Harusnya memang di beberapa waktu yang lalu saya mereview paper, cuma hari ini kembali ke format awal sebelumnya, yaitu ya kita berdiskusi aja terkait publikasi hasil baik proposal maupun hasil seminar, hasil penelitian. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, kita silakan bisa menyela saya Bapak dan Ibu. Saya coba memulai dengan storytelling saja Bapak dan Ibu. Saya juga sama seperti Bapak dan Ibu pernah mengalami yang namanya kewajiban publikasi di S3. Ya, saya menyelesaikan S3 sedikit lebih lama, ya, kurang lebih dari 2012 sampai 2 Januari 2018, karena ada beberapa hal ya secara teknis, karena dulu masih menjabat dan ya banyak alasan lah, dan saya lebih fokus ke yang namanya meneliti dan publikasi daripada disertasi pada waktu itu. Nah, saya paham Bapak dan Ibu, ini saya rasa ini sebuah momok, kita bisa katakan ini namanya publikasi di jurnal terindeks Scopus. Saya rasa ini sebuah momok bagi semua mahasiswa, ya, apalagi dulu banyak teman-teman saya, mereka sudah seminar hasil, ya, baru mereka membuat paper, ternyata prosesnya ya cukup lama. Ya, mungkin sekitar saya pertama kali mempublikasikan mulai dari submit itu nanti saya akan cerita sekitar 2 tahunan karena baru belajar. Lah, apalagi teman-teman saya yang baru mempersiapkan, sebenarnya baru mempersiapkan paper setelah seminar hasil atau bahkan ujian tertutup, itu banyak kali yang mengalami belum publish ketika dia harus terbuka,
sehingga agak sedikit mundur ujian terbukanya. Yang kedua adalah ketika dia sudah publish, tapi ternyata jurnalnya discontinue, dan itu sangat menyayangkan. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak dari teman-teman saya juga mengalami. Nah, Bapak dan Ibu, intinya adalah mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus punya satu persepsi dulu bahwa paper saya ini harus tembus ke Scopus. Karena tadi saya berbincang sebentar dengan Pak Arta, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban 2 jurnal berindeks Scopus dan juga 1 conference. Nah, ini cukup kalau di Undip dulu saya hanya minimal 1. Ya, minimal 1 itu sudah menjadi tiket lolos. Tapi ini saya rasa sebuah motivasi yang sangat baik dari lembaga untuk mengenjot publikasi dari mahasiswanya. Lah, saya akan langsung ke sini aja Bapak dan Bu. Ya, secara teknis sebenarnya bicara mengenai publikasi, pengalaman saya itu ada 4 cara. Ya, 4 cara ini tergantung dari kampusnya masing-masing dan tergantung pilihan kita. Ya, tergantung pilihan kita. Sebenarnya dari 4 cara itu bagi saya yang mudah itu adalah yang nomor 1 dan 2. Di mana kalau di Undip, waktu saya di Undip itu memang semester 3 itu ada 2 mata kuliah yang luarannya adalah publikasi. Ya, ada 2 mata kuliah. Lalu yang kedua adalah riset pribadi. Karena mengapa saya berpendapat seperti itu? Karena untuk mengarah ke ujian proposal, kalau dari sisi waktu saya agak sedikit sulit, agak sedikit lama. Saya takut pada waktu itu kalau saya sudah proposal atau saya sudah seminar hasil baru membuat paper itu saya agak dalam tanda kutip takut. Nah, oleh sebab itu ya ini saya akan jelaskan satu persatu. Ini storytelling terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Pertama dari sisi apa yang pernah saya alami dari luaran mata kuliah dan riset pribadi ya Bapak dan Ibu. Kalau luaran mata kuliah ada 2 mata kuliah. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini data saya. Ya. Saya catat betul-betul sebagai sebuah sejarah awal mula saya belajar publikasi. Ya. Di semester ketiga September sampai Desember 2013 itu kami ada 2 mata kuliah, satu adalah model pemasaran, yang kedua adalah model perilaku konsumen. Kita diminta untuk publikasi. Waktu itu belum Scopus, awalnya belum Scopus, tapi dalam perjalanannya harus wajib Scopus. Nah dari 2 itu kalau Bapak Ibu lihat, saya selesai, jadi saya membuat model dan 1 semester selesai, baru submit di Desember tanggal 12 ya, ke salah satu jurnal. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini bukan jurnal Scopus, tetapi prosesnya sangat panjang dan baru publish di Januari 2015. Nah, makanya saya katakan di awal tadi, kalau saya, karena ini pilihan ya Bapak dan Ibu, di Undip tidak masalah untuk kita mau karena memang wajib ya, waktu itu wajib harus publikasi, ya udah. Nah, kita memilih ini. Lalu yang kedua, sama-sama di Desember juga, saya lupa tanggalnya, ini Scopus pertama saya. Ya, waktunya berapa? Waktunya adalah 2 tahun. Karena sebenarnya ketika saya submit, awalnya saya submit di Sinta 2, di reject, Sinta 2 lagi di reject, 3 kali saya di reject di Sinta 2, saya perbaiki lagi, baru saya submit ke Scopus karena banyak perbaikan, ya, dan bersyukur ya masuk pada salah satu jurnal. Dan ini menjadi sebuah motivasi yang tinggi Bapak dan Ibu. Oh, saya bisa. Karena di dalam benak saya di awal itu saya selalu mengatakan saya wajib dan harus bisa. Itu sebuah bagi saya sebuah motivasi dalam diri saya bisa. Dan pada waktu itu saya mengatakan pada diri saya tidak ingin hanya terbit 1, saya ingin terbit banyak, sehingga motivasi saya ingin menyenangkan, membuat bangga promotor dan kopromotor saya. Nah, kalau kita lihat nanti dalam perkembangannya Bapak dan Ibu, itu 2 mata kuliah ya. Sekarang kita bicara di riset pribadi, saya setelah itu riset. Nah, muncullah di 2016 itu saya melakukan riset terkait studi tentang city branding. Ya, lah pada waktu itu karena saya tertantang untuk bagaimana
bahwa riset saya itu akan terbit di dua publikasi, satu conference, satunya adalah di jurnal. Ya, sebut saja seperti ini modelnya sangat sederhana Bapak dan Ibu. Ya, hasilnya jadi saya membandingkan dua sampel, satu Jakarta, satu responden di Yogyakarta, saya bandingkan dengan satu model yang sama, saya melihat ternyata ada satu bagian yang hasilnya berbeda, yaitu kalau Bapak Ibu lihat City Brand Love terhadap Tourist Based City Brand Equity itu hasilnya berbeda. Di sana menjadi sebuah novelty saya. Tapi intinya Bapak dan Ibu, dari awalnya di 2016 saya melakukan riset, lalu karena kebutuhannya dua, maka yang saya lakukan adalah saya potong model ini. Saya selalu mulai 2016 itu selalu menggunakan multi-purpose kuesioner Bapak dan Ibu. Jadi di dalam satu kuesioner itu saya membuat 2-3 modeling ya untuk disebarkan pada responden yang sama. Ya. Lalu strategi saya adalah memotong ya. Kalau kita lihat di sini hanya menggunakan tiga variabel saja dengan case di Jakarta saja. Dan bersyukurnya ya dua-duanya bisa terpenuhi Bapak dan Ibu. Ya, dua-duanya bisa terpenuhi. Ya, satu di conference, satunya adalah lolos kurang lebih sekitar hampir 1,5 tahun, 2 tahun lolos di jurnal Trindex Scopus. Ya. Makanya di awal saya selalu menetapkan juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti ini hubungannya dengan disertasi. Bagi saya ada dua cara nanti. Satu adalah Bapak Ibu memotong seperti model saya ini, ya, memotong dari 4 variabel saya hanya gunakan 3 variabel. Atau Bapak Ibu, karena ini penelitian saya penelitian kuantitatif dengan pengembangan hipotesa seperti ini, ya, saya potong dari banyak variabel menjadi sedikit. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya, selain dari nanti banyak hal sih Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, karena waktu saya cuma 45 menit, nanti kita akan banyak diskusi aja Bapak dan Ibu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, karena di dalam benak saya itu satu, saya harus bisa. Ya, saya pasti bisa lah. Ya, sekalipun prosesnya panjang di awal-awal. Ya. Oleh sebab itu, selama saya kuliah, Bapak Ibu, saya bersyukur, ya ini paper pertama saya, ini saya menceritakan yang jurnal Trindex Scopus, yang ada beberapa jurnal Sinta, ada beberapa juga jurnal yang terindeks Scopus. Tetapi selama dari 2000, saya belajar 2013, lalu baru terbit pertama 2015, sampai saya lulus di 2018, ya, publikasi saya di jurnal internasional Trindex Scopus itu yang sudah accepted dan sudah publish itu kurang lebih sekitar 13. Ya, sehingga itu bagi saya ketika ujian terbuka, ya niat saya di awal itu saya bersyukur tercapai, yaitu membuat bangga promotor maupun kopromotor saya. Disebutkan bahwa publikasi Elia Ardian jumlahnya adalah 13. Dan itu yang Scopus. Lah, sekarang bersyukur karena ya saya diberikan kesempatan yang lebih lah terkait publikasi, karena memang itu di awal itu passion saya. Ya, passion saya. Sekarang sekitar 30 paper yang ada di jurnal internasional Trindex Scopus. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena memang target Bapak dan Ibu adalah dari proposal, kira-kira model apa saja yang bisa dikembangkan, baik proposal maupun dari hasil seminar hasil, ya, seminar hasil yang ada atau yang Bapak Ibu lalui. Ya. Di bagian ini, kalau kita bicara luaran publikasi dari proposal, saran saya itu ada 2 Bapak dan Ibu. Ya, saran saya ada 2, Bapak Ibu nanti bisa targetnya adalah conference, bisa targetnya adalah jurnal internasional Trindex Scopus.
Ya, beberapa kali saya juga membantu beberapa teman dan saya selalu sarankan coba di dua ini. Kalau dari proposal, tapi kebanyakan dari teman-teman saya adalah setelah seminar hasil baru membuat paper, ya, baru di submit dan publish di jurnal Trindex Scopus. Ya ada dua tipe yang mungkin Bapak dan Ibu bisa buat ya, khusus untuk di proposal. Jadi kalau memang target pertama proposal, lakukan dua hal ini. Satu adalah literatur review, dan kedua adalah membuat paper berbasis proposisi. Kita lihat nanti ya. Kalau kita bicara literatur review, Bapak dan Ibu, ya ada beberapa hal, 3 hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ini hanya poin-poinnya saja Bapak dan Ibu, beserta contohnya nanti bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Satu itu adalah ketika Bapak Ibu membuat model yang complicated, saran saya kalau mau masuk ke literatur review, ya berbasis literatur review, khususnya literatur review ada beberapa hal. Satu adalah tolong fokus pada pembahasan yang penting. Misalnya saya punya 5 atau 6 variabel yang saya buat hipotesanya. Ya, saya harus putuskan dari 6 variabel itu, ya, dari 6 variabel harus saya putuskan 1 atau 2 variabel yang penting yang akan saya buat sebagai bagian dari publikasi. Ya, jadi kan bicara mengenai proposal selalu kita bicara mengenai bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu teori, bab 3 adalah metodologi, biasanya seperti itu. Ya. Nah, karena memang agak, kalau bicara mengenai publikasi di conference itu lebih mudah. Ya, saya rasa lebih mudah dibanding Bapak Ibu menggunakan proposal ini, ya, menggunakan yang luaran hasil proposal ini ke jurnal internasional Trindex Scopus. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya semuanya mungkin. Nah, kalau kita lihat fokus pada misalnya seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Ada satu bagian dia dari banyak hal ya, dia fokus pada yang namanya online brand community. Dibuat literatur review. Nah, ini contohnya saja Bapak dan Ibu. Jadi fokus pada 1 atau 2 variabel yang Bapak Ibu anggap penting di dalam disertasi, ya fokus di sana. Ya. Misalnya ini juga Bapak dan Ibu, kalau ini dia memang fokus pada 1 variabel online brand community, kalau ini dia bicara mengenai peran pengembangan teacher secara profesional dalam hubungannya dengan literasi keuangan. Ya. Apa yang dia, maaf. Nah, apa yang dia bahas lalu sebenarnya kalau bicara mengenai, kalau yang contoh ini adalah contoh yang ke proceeding Bapak dan Ibu yang akhirnya diterbitkan di Proceedian. Ya, lah ini contoh gampang Bapak Ibu, pokoknya fokus saja ya, mulai dari latar belakang sampai yang terakhir nanti ya, fokus terkait hanya membahas mengenai literatur tentang online brand community. Tetapi kalau Bapak Ibu, ya Bapak Ibu fokusnya adalah ke jurnal, ya fokusnya adalah ke jurnal, Bapak Ibu harus membuat baik tabel, baik gambar yang itu menginterpretasikan hasil seluruhnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di dalam riset ini, ya di dalam riset ini yang berbasis systematic literature review, ya apa yang mau dijelaskan di semua papernya itu dibuat dalam sebuah gambar. Jadi sebuah gambar atau Bapak Ibu bisa membuat di dalam bentuk tabel atau Bapak Ibu menjelaskan dalam bentuk chart dan sebagainya. Ya, yang penting adalah ketika Bapak Ibu membuat paper ini, Bapak Ibu harus punya seakan-akan punya desainnya, punya marketnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar. Ya, dari gambar ini dia jelaskan. Ya, dia jelaskan berbagai hal yang ada hubungannya dengan apa yang dibahas. Jadi Bapak Ibu, ya coba ketika nanti di proposal disertasi, ya Bapak Ibu milih salah satu. Ketika sudah milih salah satu, Bapak Ibu lihat
coba buat marketnya, seperti buat desain dalam bentuk gambar, ini adalah menggambarkan keseluruhannya. Ya, karena bagi saya, misalnya saya seorang reviewer, saya akan cek dulu, saya baca sekilas, lalu saya melihat gambar. Ya, awalnya paling mudah bagi saya sebagai seorang reviewer, saya akan lihat apa toh yang sebenarnya yang dia bahas melalui gambar atau tabel atau yang lainnya. Ya, itu Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya, kalau kita bicara, misalnya contoh lain Bapak dan Ibu, bicara mengenai dia membahas mengenai sustainability di dalam perusahaan keluarga. Ya, semua dari awal sampai akhir, bagian endingnya, bagian penutupnya selalu fokusnya di sana. Jadi ya, tadi sudah saya katakan, pilih satu bagian variabel yang Anda anggap paling penting di dalam proposal disertasi Anda, bahas itu. Dan perlu juga ada ya, seperti outline-nya. Kalau tadi dia jelaskan mengenai lebih spesifik mengenai teori-teori yang dia gunakan, tetapi bisa juga Bapak Ibu menjelaskan terkait proses yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu membuat paper untuk publikasi dari proposal Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi, bagian pertama adalah Bapak Ibu coba cari satu variabel yang Bapak Ibu anggap paling penting, satu atau dua. Lalu setelah itu Bapak Ibu buatlah, kalau tujuannya hanya untuk conference, ya Bapak Ibu silahkan tulis, itu lebih mudah daripada ketika jurnal. Kalau jurnal Bapak Ibu harus punya, bagi saya Bapak Ibu harus punya gambaran dalam bentuk bisa gambar, tabel, chart, atau apapun itu yang menggambarkan keseluruhan dari paper Bapak dan Ibu. Ya. Nah, selain itu ada juga tipe-tipe saya namakan historical background research, atau kita bicara Bapak Ibu lebih fokus pada state of the art-nya. Nah, ini kecenderungan kalau S3 itu pasti ada state of the art-nya. Nah, state of the art-nya gampangnya adalah perjalanan. Kalau saya membahas terkait online branding gitu ya, berarti perjalanan dari awal sampai sekarang itu bagaimana. Nah, itu yang harus dimunculkan. Kalau kita lihat contohnya Bapak dan Ibu, ini ada satu publikasi, dia fokusnya pada image dan reputasi. Nah, image dan reputasi dari bisnis keluarga atau perusahaan keluarga. Apa yang dia lakukan? Ya, dia mencoba untuk memetakan beberapa hal yang bagi dia penting, penelitian-penelitian terdahulu yang, yang kalau di sini dia tulis apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi image dan reputasi, ya dia jelaskan semuanya. Baru dari sini nanti dia akan simpulkan kira-kira nanti ke depannya itu mau menggunakan apa kalau kita bicara image dan reputasi dari bisnis keluarga. Nah, sekali lagi di poin kedua ini, atau kita bicara historical background research, atau kita bicara mengenai state of the art dari sebuah topik atau variabel yang kita pilih, ya kita harus cari itu. Nah, ada yang bicara mengenai faktor-faktor apa saja tuh yang mempengaruhi dua variabel penting ini. Ya, disebutkan ada family involvement and control, ada firm karakteristik dan sebagainya. Lalu dia sebutkan ini loh referensinya. Ada juga yang seperti ini Bapak dan Ibu. Yang ini mirip-mirip dengan kalau saya di S3, ini mirip-mirip dengan apa yang saya tulis di disertasi, itu adalah membuat state of the art. Misalnya ini bicara mengenai masa depan ya, family farming. Nah, dia tuliskan state of the art dari kalau dia bicara mengenai inovatif farming strategi, ya dia cari semua paper terkait itu. Ya, mulai 2003, lalu dia temukan 2010, dia temukan 2018, dia temukan 2013, 2014.
Ya, lalu ada yang 2010 dan sebenarnya ini masih banyak Bapak dan Ibu. Ya, ini masih banyak. Tapi saya hanya potong saja supaya hanya potong menggambarkan secara sederhana Bapak dan Ibu. Tolong kalau kita mau fokus caranya adalah di historical background research, maka ya ini dimunculkan state of the art dari variabel yang sangat penting itu harus dimunculkan. Nah, kekuatannya di sana. Kekuatannya adalah ketika sudah muncul state of the art, lalu nanti pada akhirnya disimpulkan, lalu akan menemukan sesuatu yang baru dan merekomendasikan untuk riset yang akan datang. Bagian ketiga, Bapak dan Ibu, kadangkala kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat terkait dengan publikasi yang dari jurnal atau dari proposal itu fokusnya bisa di ini tunjukkan di dalam tabel atau di dalam gambar bahwa Anda menganalisis berbagai jurnal. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu, ada satu jurnal ya, ini dari grupnya Emerald ya, dia tunjukkan saya itu menganalisis dari jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik ya terkait sebuah topik. Nah, ini kalau ini topiknya ada hubungannya dengan eco innovation. Nah, dia tulis ini loh ada 35. Jadi saya menggunakan 35 jurnal dan saya analisis dari 35 itu. Nah, nanti dia tunjukkan, oh dari 35 itu ada apa saja, ada bisnis strategi the environment ya, dan sebagainya, dia tunjukkan berapa jumlahnya, lalu dia tunjukkan juga ini loh, bahwa penelitian ini, ya, penelitian-penelitian yang ada di sini itu ada dari banyak negara, ada yang Eropa, ada yang dunia, ada yang Spanyol, Cina, Prancis, dia tunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak riset yang ada hubungannya dengan eco innovation dan itu sangat penting. Nah, lalu selain itu sama seperti tadi dibuat sebuah outlet-nya, ya, sebuah outline-nya. Nah, setelah kita tunjukkan ini loh jurnal-jurnal yang saya pakai, nah, dan ini semua jurnalnya bereputasi. Ketika saya reviewer coba cek, oke, semuanya oke, ini bukan jurnal yang abal-abal predator, ya. Maka itu menjadi poin lebih ya bagi paper ini. Dan yang paling penting sekali lagi ya pasti menunjukkan outline dari apa yang Bapak Ibu bahas. Nah, kalau bicara mengenai cooperation untuk eco innovation, ya udah outline-nya apa. Dan itu yang dibahas, memang betul-betul yang dibahas dari awal sampai akhir. Nah, secara sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu atau saya lanjut dulu? Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau mau ditanyakan silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau menyela, tidak masalah. Nah, karena saya hanya akan bicara terkait bentuk-bentuk apa saja yang bisa Bapak Ibu letakkan ya, atau Bapak Ibu buat untuk publikasi, khususnya yang pertama terkait dengan proposal. Kalau Bapak Ibu punya proposal, lalu coba dipublikasikan, ini beberapa bentuk yang Bapak Ibu bisa pakai. Pak Ilya, mungkin saya trigger satu pertanyaan dulu Pak ya. Siap, Pak Arta. Kalau kita memecah-mecah itu kan sebenarnya secara etik itu kan melanggar ini ya, etika ya sebenarnya. Itu kan masuk dalam salami slicing Pak. Yes, tapi betul, itu kan Pak. Terjadi Pak, kalau kita bicara di S3, S2 terjadi itu Pak pasti Pak. Nah, betul, Pak. Bagaimana strategi kita untuk menghindari salami slicing itu? Betul Pak. Makanya kalau untuk menjawab itu, ini yang saya lakukan Pak. Ya, yang di sini tadi. Ya, tadi saya sudah jelaskan, saya selalu kalau bicara mengenai mengambil data membuat multi-purpose kuesioner. Artinya satu penelitian bisa untuk 2 atau 3.
Tetapi yang saya lakukan adalah seperti ini. Kalau misalnya ini ada empat variabel, saya akan menggunakan, yang saya lakukan, saya menggunakan city brand attractiveness dan city brand love, plus ada satu lagi namanya tourist behavior. Jadi ada satu variabel yang saya tambahkan di kuesioner saya untuk apa? Supaya apa? Supaya saya tidak memotong. Memang dulu strateginya adalah memotong, tetapi dalam perkembangannya, dalam misalnya kalau dulu yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan adalah ya udah saya menggunakan city brand attractiveness, city brand love, sama tourist city brand equity. Udah habis lagi. Tetapi dalam perkembangannya yang saya tahu yang dikatakan Pak Arta. Oleh sebab itu di dalam kuesioner saya tambahkan satu atau beberapa. Kalau ini contohnya saya menggunakan satu tambahan variabel, ya, yaitu tourist behavior. Lalu saya ambil dua variabel di sini, variabel brand attractiveness dan brand love. Lalu saya gabung di sini, sehingga pasti akan berbeda. Ya, menurut saya seperti itu, Pak Arta. Ya, menurut saya. Makanya itu juga yang saya lakukan kepada mahasiswa S1 saya. Ya, mulai dari S1 saya seperti itu. Supaya ya karena saya mulai menghindari itu ketika 2019 ketika saya tahu oh ini bermasalah juga. Makanya okelah tambahkan satu variabel di kuesioner, kita mecahnya enak. Ya, membahasnya pasti akan berbeda. Yang kedua adalah apa? Kalau kita publikasi, ya tolong misalnya satu untuk jurnal, satu untuk proceeding, gunakan pendekatan teori yang berbeda. Ya, misalnya kalau ini sebut saja ya, kita bicara misalnya di sini saya bicara mengenai brand equity. Kalau di sini brand equity, ya saya menggunakan teori brand equity. Saya ambil beberapa teori grand teorinya. Kalau di sini misalnya saya menggunakan misalnya lebih pada attractiveness yang ada hubungannya dengan teori-teori attractiveness. Jadi saya akan lihat hooknya ke atas, grand teori yang untuk attractiveness itu apa. Atau misalnya saya bicara mengenai terkait produk atau quality produk atau apapun, tapi nanti akan dihubungkan dengan kota. Seperti itu. Saya rasa itu yang akan membuat dua pendekatannya akan berbeda. Ya, dibandingkan kalau dua-duanya kita nggak menggunakan pendekatan atau grand teori. Saya rasa seperti itu sih Pak. Kalau saya ya Pak. Atau mungkin kita bisa berdiskusi dan tukar pikiran Pak Arta. Boleh tanya? Silakan Pak Niko. Ya Pak Elia. Misalnya kita ambil contoh yang di atas, contoh model di atas. Ya. Ini kan ada 4 variabel. Betul. Terus saya melakukan survei kuesioner untuk 4 variabel ini. Namun paper yang saya buat misalnya hanya tentang city brand attractiveness yang dimediasi oleh memorable city brand experience untuk melihat tourist based city brand equity. Jadi satu paper tuh. Kemudian paper kedua yang saya buat, memorable city brand experience-nya saya keluarin, saya ganti dengan city brand love-nya jadi mediated. Itu kan bisa jadi 2 paper kan, dan bukan salami slicing ya. Nah, itu debatable Pak, saya katakan debatable. Ya, karena seperti ini, bagi saya ya sekarang ya Pak, bagi saya sekarang ketika kita memotong variabel, maka lakukan dengan menambahkan satu variabel yang lain. Itu. Kalau masih variabelnya sama, dengan responden yang sama, dengan objek yang sama, maka itu masuk kategori itu bagi saya sekarang ya. Ya, bagi saya sekarang seperti itu. Makanya yang saya lakukan adalah tadi di bagian lain saya mengambil 2, tapi di kuesioner saya tambahkan 1 lagi. Ya, terkait variabel lain. Dan yang kedua bisa saya katakan tadi grand teori, dasar grand teorinya coba dibedakan. Oke. Nah, pertanyaan kedua saya Pak Elia, kalau misalnya dari 4 variabel yang di atas ini, satu paper dibuat seperti variabel yang di atas, kemudian paper berikutnya saya dirubah modelnya. Jadi bukan yang dilihat tourist based city brand equity misalnya,
Tapi yang dilihat adalah sebagai konsekuensi adalah variabel yang lain gitu. Jadi kan modelnya berubah tuh. Walaupun respondennya sama, misalnya gitu ya, variabelnya sama, tapi modelnya udah beda kan, yang kita lihat udah beda. Betul. Ya. Saya katakan itu debatable lagi, Pak. Bagi saya dengan variabel yang sama kita otak-atik dengan cara yang mengubah ini dipengaruhi ini itu bagi saya debatable. Tapi gini, kalau saya sesuaikan dengan aturan di kampus masing-masing. Nah, kalau dulu misalnya Pak ya, di tempat saya itu membandingkan dengan beberapa tempat lain, tempat saya misalnya boleh kok terbit di jurnal, misalnya orang manajemen ya, manajemen boleh terbit di jurnal engineering, terserah pokoknya yang penting terbit ya dan terindeks Scopus. Tapi ada kampus lain yang nggak boleh lah. Bagi saya itu tergantung dari aturan ini saja Pak. Bagi saya tergantung dari aturan dari perguruan tinggi masing-masing. Tapi kalau saya ya dengan kondisi saat ini ya saya tidak akan melakukan. Ya, kalau dulu saya lakukan itu Pak. Ya, dulu karena masih belum clear ya. Ya. Nah, yang ketiga Pak Elia, sorry teman-teman banyak nanya. Ya, apa-apa, yang ketiga adalah ini, misalnya nih, saya punya ide penelitiannya adalah katakanlah tentang kalau yang kita lain ambil contoh yang lain, misalnya tentang ambidexterity misalnya gitu ya. Oke, ya. Nah, ambidexterity. Pertama dipublikasikan dalam bentuk literature review tentang ambidexterity. Kemudian dikembangkan menjadi conceptual paper. Oke. Setelah dari conceptual paper, kemudian dikembangkan lagi papernya menjadi empirical paper. Itu boleh kan ya? Boleh. Itu bukan masalah nggak melanggar etika kan itu? Itu kan lanjutan proses ya? Ya. Asal saran saya ada dua, satu terkait similaritasnya ya Pak. Jadi ada pembahasan yang pasti berbeda. Yang kedua adalah saran saya berikan sebagai future research, Pak. Sebagai future research. Dan saya rasa itu menjadi ini sih, karena kalau future research penelitian pertama saya walaupun nanti belum terbit ya, tapi ini harus terbit dulu sih kalau yang future research. Saya melakukan penelitian ini gara-gara saya mau melanjutkan apa future research-nya, saya tulis di latar belakang. Ya, gara-gara ini bla 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 sesuai dengan future research di penelitian saya yang terdahulu, maka saya membuat riset misalnya literatur review terkait ini. Baru setelah itu diberikan future research lagi untuk apa penelitian Bapak yang ke depan. Dan saya rasa itu oke sih Pak. Ya, asal bahwa ini apa yang dibahas berbeda, sudut pandangnya berbeda. Nah, kalau seperti itu, menurut saya ya Pak, menurut saya tidak masalah Pak. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah berarti mending kita dalam buat penelitian tambahkan satu variabel, lebihkan satu variabel ya, supaya dia bisa ada paper baru yang muncul atau teori yang digunakan berbeda untuk membahas isu yang sama ya. Mungkin begitu kali ya. Saran saya begitu, lebih baik seperti itu Pak. Karena memang kesulitan kita ketika itu adalah bagian dari disertasi, ya ini Pak salah satunya. Selain waktu kalau tadi saya mulai semester 3 itu sudah mulai, proposal itu mungkin semester 4, semester 5 lah, itu menjadi pertimbangan sih Pak. Itu Pak Niko ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Niko. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak dan Ibu? Kalau Bapak Ibu misalnya tidak setuju, silakan bisa ini ya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan. Saya rasa tesis antitesis itu adalah bagian dari kita ketika kita studi. Saya menyatakan seperti ini, Pak saya nggak setuju karena seperti ini itu pasti akan memperkaya diskusi kita di malam ini. Oke. Mungkin saya menambahkan Pak Elia. Silakan Pak Arta. Jadi mungkin dari Pak Niko ya Pak ya. Pak Niko ya. Pak Niko jadi memperhatikan kan Pak Elia ini juga membagi dari sisi lokusnya ya Pak ya.
Ya, datanya, lokus. Pak ya. Jadi Betul. lokusnya dibedakan ya. Jadi Jakarta, Jogja. Nah, itu menjadi satu paper lagi. Jadi empirical pun bisa dipecah menurut saya. Nah, Ya, cuman mecahnya itu menurut saya harusnya dari lokusnya. bisa juga Pak seperti Ya, itu. begitu kan ya Pak Ya, ya. karena respondennya berbeda Pak. Itu Beda. respondennya beda. Ya. Ya, Kalau seperti itu saya rasa tidak masalah. ya. Paling Ya, nanti dibedakan cara mengambil datanya sih, ya, sehingga nggak kelihatan ini sebenarnya sekali. Mungkin di ya. Jakarta caranya begitu, di Jogja caranya begono gitu. Mungkin ya. Ya, bisa jadi, ya ini bisa debatable juga. Misalnya Jadi replikasi nanti dibilangin. enggak juga Pak, enggak juga. Kalau itu kita terbitkan secara bersama-sama Pak ya, saya rasa enggak. Oke. Saya rasa enggak, karena itu kita submit bersama-sama. Kalau replikasi kan berarti sebelumnya ya. Ya. Ya, itu Pak. Atau ini juga mungkin ada kemungkinan juga ya, misalnya kayak tadi kita ambil contoh yang tadi Pak Peli, model yang 4 tadi, yang 4 variabel tadi. Ya, bentar Pak. Sorry ya Pak. Enggak apa-apa Pak. Kita malah harus diskusi Pak ini. Misalnya ya, pertama kita buat paper itu berdasarkan exploratory, dan kualitatif, exploratory. Kemudian muncul submit satu paper. Yang kedua kan bisa dikembangkan dari exploratory itu adalah quantitative research kan, empirical quantitative research untuk isu yang sama. Misalnya ya tentang tourist based city brand equity misalnya, itu kan nggak menyalahi ya. Enggak. Karena angle-nya beda tuh, metodologi beda gitu. Betul. Atau Bapak bisa menggunakan kalau di Undip Pak ya, di Undip itu semua kuesioner itu kita mix campuran. Jadi ada tertutup, ada terbukanya. Nah, kalau sebut saja seperti ini adalah yang saya buat di penelitian pertama, publikasi pertama itu yang kita buat yang tertutup. Nah, semua datanya tertutup, jawabannya yang dalam bentuk angka. Lalu dari keduanya adalah kita bicara lebih dalamnya adalah yang jawaban dari pertanyaan terbukanya itu. Untuk sebenarnya, jadi kita sudah membuat satu paper. Ya, saran saya tetap untuk kedepannya future research-nya adalah buat pembahasan yang lebih dalam, lebih kualitatif. Itu juga bisa jadi paper lainnya Pak Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yang terakhir adalah di bagian proposisi ya. Kalau bicara mengenai proposisi itu sebenarnya kita seakan-akan membuat hipotesa tetapi tidak perlu diempiriskan. Ada banyak contoh seperti itu Bapak dan Ibu, dan gampang kalau ya. Ini yang pernah saya lakukan ya, ini untuk conference. Ya, saya belum melakukan penelitian, saya hanya studi literatur. Saya mengembangkan sebuah variabel namanya exploratory relational capability. Nah, saya jelaskan dalam bentuk ini loh, saya ambil dari 2 grand teori, lalu nanti turun. Ya, jadi saya jelaskan secara prosesnya juga di papernya. Baru setelah itu saya buat proposisinya, buat permodelannya, proposisi. Saya rasa juga bisa. Kecuali seperti ini, saya nggak tahu apakah boleh proposal disertasi itu sama dengan memang betul-betul diambil untuk publikasi. Pak Arta, apakah boleh seperti itu Pak Arta kalau di BINUS? Iya Pak, malah disarankan Pak. Oke. Jadi kalau di kita itu syarat lulusan itu pertama harus related dengan disertasi dan bersama tim promotor, itu yang dihitung sih Pak. Oke, ya terima kasih. Berarti bisa menggunakan ini Bapak dan Ibu ya. Ya, yang penting ada bagi saya, karena proposisi itu kan sebenarnya menghubungkan variabel-variabel yang sebelumnya belum ada dan nggak perlulah kita uji ya.
Karena ini memang kita bicara lebih pada literatur review. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau ini di Undip ya, di Undip itu cari buat satu variabel baru, turunkan dari grand teori apa, nanti ketemu di variabel Bapak Ibu baru dibuatkan modeling seperti ini. Ya, yang penting ketika Bapak Ibu membuat proposisi ada sesuatu yang baru di dalamnya. Nah, pasti kalau S3 pasti ada novelty-nya, entah novelty kalau dari sini adalah novelty di variabel, penamaan variabel dan indikator atau dimensinya, atau yang lain Bapak dan Ibu. Nah, saya rasa kalau boleh ya berarti buatlah model proposisi untuk publikasi Bapak dan Ibu. Ya, ini yang saya buat ya terkait proposisi. Nah, hampir mirip sebenarnya, hampir mirip dengan hipotesa. Tapi kalau ini tidak perlu kita uji. Ya. Dan bagian terakhir, karena ya setelah ini kita diskusi terkait luaran publikasi di jurnal, sama seperti tadi sebenarnya Bapak dan Ibu bagi saya lakukan multipurpose kuesioner, tambahkan satu variabel. Ya, atau kalau mau bisa dibuat misalnya bicara mengenai Jakarta, respondennya dibagi kedua supaya berbeda ya. Jakarta daerah A, B, C, D, E dengan daerah F, G, H. Ya, itu dipecah silahkan. Yang penting model tidak boleh diotak-atik, tetapi kalau bicara mengenai ini respondennya berbeda, itu mungkin kita masih bisa melakukannya seperti itu. Seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi ya intinya adalah sebisa mungkin kita memang ini semua tricky. Ya, tricky. Lalu saya rasa kalau S3 itu pasti dari sisi studi literaturnya Bapak Ibu lebih baik daripada rekan-rekan yang masih S2, ya membaca banyak, saya rasa itu bagian pentingnya. Ya, saya rasa itu kalau dari sisi materi mungkin kita bisa berdiskusi Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, silakan Bapak Ibu kita buka sesi diskusi Bapak Ibu. Pak Elia, saya lagi dari. Siap. Ini, sorry. Ya, kalau misalnya dari conference, kalau kita akan teruskan untuk submit ke publikasi jurnal untuk topik yang sama, bisa isu yang sama, itu apa yang perlu kita rubah gitu ya? Atau memang sama sekali tidak boleh? Ya. Kalau dulu seingat saya itu minimal 60%, ya minimal 67% harus kita rubah semuanya. Tetapi dengan etika yang ada di beberapa waktu ini, maka bagi saya harus ada sesuatu yang berbeda, Pak. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, ya harus menambahkan variabel ataupun mencoba pendekatan, misalnya indikatornya bisa berbeda, ya. Kalaupun itu nanti terpaksanya modelnya sama, ya yang harus dilakukan satu, ya indikatornya bisa dibuat berbeda atau dimensinya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga nanti teorinya juga akan berbeda pula. Ya sama seperti yang awal tadi sih Pak sebenarnya. Kita sekarang ya menghindarkan ini Pak. Sekalipun memang mau nggak mau kita harus cepat publish ya Pak. Ya, mau nggak mau kita harus cepat publish. Tapi sekarang harus sangat berhati-hati. Itu Pak Niko sih. Terima kasih Pak. Ya. Ada dari Ayo nih teman-teman dari DRM 2020 di mana nih pertanyaannya? Ya. Sudah diwakili semua. Saya mau nanya yang sama juga sudah diwakili oleh Pak Niko. Wah, ya Pak Nugraha. Sama nih, mau tanya sudah diduluin.
Ya. Ya mungkin Pak Elia menambahkan saja. Memang keterbatasan Ya, Pak Tulus. kami ini kan keterbatasan kami ini kan baru memulai riset, baru mengenal modal penelitiannya pun segitu-segitu saja, tapi tuntutan untuk publikasinya kan cukup banyak gitu dengan rentang waktu yang juga terbatas. Nah ini kalau dari sisi timeline Pak, kalau dengan dengan standar kelulusan yang ideal gitu ya, publikasi ini sebaiknya kita sudah mulai mengajukan tuh kapan kalau dari sisi timingnya, berapa lama nih Pak sampai bisa terpublikasi paling cepat? Ya, yang mau saya tanyakan terlebih dahulu untuk Pak Arta, Pak, untuk proposal itu biasanya rata-rata di semester berapa Pak? Semester 3. Oh, semester 3. Untuk accepted, maksudnya diuji pun di akhir semester 3 ya, Pak? Iya. Oke. Ya, berarti kan Bapak dan Ibu akan memulai di semester keempat, Bapak dan Ibu. Ya, saya rasa oke lah, masih oke. Asal satu memang untuk publikasi, khususnya terindeks Scopus di beberapa waktu ini ya, pengalaman saya itu cukup sulit dibanding waktu-waktu sebelumnya, secara jujur. Ya, dibandingkan di era-era sebelum 2020 itu 2020 ke atas cukup sulit karena banyak publisher ya mulai betul-betul memperbaiki dari sisi manajemen, pengelolaan manajemen, lalu dari sisi rate penerimaan, sehingga rata-rata kalau kita bicara rata-rata secara normal itu bisa 1 sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 tahun. Tetapi ada beberapa jurnal yang sebenarnya mudah. Ya, ada beberapa jurnal yang mudah, tinggal kita bayar, nanti reviewnya mudah. Itu ada juga Pak, sekitar 6 bulanan, maksimal 6 bulanan itu juga ada. Tetapi ketakutan saat ini adalah kalau reviewnya sangat mudah, apalagi cepat accepted, maka takutnya ketika Bapak Ibu nanti lulus, itu didiscontinue. Saya nggak tahu kalau di BINUS apakah itu diperhitungkan juga. Ya. Oleh sebab itu, ya yang pertama kalau saya sih buatlah multi-purpose kuesioner itu Bapak dan Ibu, menggunakan banyak variabel untuk satu riset, satu responden yang sama, dipecah menjadi 3 karena targetnya adalah 2 Scopus, 1 conference, ya, tetapi masih menggunakan variabel-variabel yang ada di disertasi. Ya, harus dikerjakan secara bersama-sama, ya, karena kita ngejar waktu, betul-betul mengejar waktu. Kalau memang betul-betul kita bicara 1,5 tahun, maka ya di semester 4 Bapak Ibu sudah benar-benar membuat paper, ya 3 paper itu jadi disubmit. Harapannya adalah nanti di tahun ketiga 1 tahun atau nanti di tahun 3,5 itu sudah terbit Bapak dan Ibu. Atau kalau Bapak Ibu memang punya dana yang lebih, sekarang banyak jurnal itu juga open access ya. Ada banyak yang oke lah bayar, akan dipermudah, itu juga ada beberapa yang saya tahu. Tapi 2 artikel bisa setara 1 wuling tuh Pak. Ya, artinya memang mau tidak mau kita akan hitung-hitung seperti itu. Rata-rata mau, kalau saya berarti 1,5 atau maksimal 2 tahun itu untuk 1 paper. Dengan kalau kita Scopus ya dengan publikasi yang atau jurnal yang bagus. Tapi kalau memang ya itu pilihan sih. Tapi kalau saya itu spare waktu saya. Ya, seperti itu. Mungkin menambahkan Pak Elia. Ya, silakan Mbak. Ya, jadi mungkin kalau dari pengalaman juga sebenarnya pada saat Bapak Ibu membuat proposal ya, sebenarnya itu kan materialnya sudah ada. Jadi pada saat material sudah ada, sebenarnya langkah pertama menurut saya adalah kita submit ke conference dulu sebenarnya. Karena itu akan menyelamatkan kewajiban sebagai presenter. Itu yang pertama, ya kan.
Jadi pada saat, karena apa, dengan kita conference, sebenarnya kita juga memantapkan proposal kita sebenarnya. Itu pandangan saya ya dulu ya. Iya. Ya, kalau berhasil tembus kan oke lah menurut Lumayan. saya gitu ya. Ya. Itu yang pertama Pak Ibu. Nah, yang kedua, kalau memang nanti mau ke Scopus, memang kita nggak bisa pungkiri risetnya harus multidisiplin. Arahnya bisa ke engineering, ke sustainability, atau ya health juga banyak. Ya, tadi saya kemarin lihat itu, tapi memang harganya juga mantap gitu ya, 2.000, 3.000 itu ya ada lah. Nah, ini memang kalau ke jurnal memang harus empirical rata-rata, lebih aman empirical. Nah, mungkin juga pada saat kita selesai proposal gitu ya. Nah, pada saat kita ngolah data nih, datanya sudah mulai keluar nih. Nah, kita siapin 2 draft empirical paper. Nah, itu kita ecer. Karena saya setuju dengan Pak Elia, makin susah sekarang. Gitu. Kadang-kadang masuk, reject. Nah, itu kan butuh waktu Bapak Ibu. Nah, pada saat Bapak Ibu sebenarnya hasil itu sudah, maksudnya hasilnya sudah keluar, udah diolah, kira-kira promotor juga udah oke gitu ya. Nah, itu langsung dibuat draft papernya. Karena apa? Menurut saya gini, disertasi itu kita bisa minta bantuan prodi untuk membantu gitu. Tapi kalau jurnal, kita nggak punya kuasa. Gitu. Kita nggak bisa atur bolanya itu. Nah, makanya kalau saya sih melihatnya ya 2-3. Makanya ya kita harus keep produksi selama sebenarnya hasil nanti mau tertutup gitu ya. Karena apa harapannya itu pada saat kita nanti sidang ada satu yang paling nggak lagi accepted atau in review kan lumayan gitu. Karena pressure-nya beda Bapak Ibu. Kalau kita usah kepepet gitu ya. Itu beda pressure-nya. Itu jujur itu beda pressure-nya. Itu karena saya dulu ngalamin juga, Pak. Gitu. Ya, itu pengalaman pribadi lah kalau itu. Ya. Pak Niko sementara naik Grab dulu aja Pak, jangan beli Wuling dulu Pak. Iya, ya Pak, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Arta. Tetapi memang ini kalau tadi disampaikan sebelum proposal disetujui kita membuat paper untuk itu bisa juga. Tetapi kalau di case saya di Undip itu kita nggak bisa seperti itu karena hari ini saya membuat proposal sudah jadi diorek-orek, mungkin minggu depan proposal akan ganti. Ya. Itu tergantung juga ini tipe pembimbingnya, betul ya Pak Arta ya. Saya nggak tahu kalau di BINUS bagaimana, tetapi yang saya rasakan saya sudah puluhan kali mengganti topik, kita sudah jadi satu proposal ganti, padahal untuk membuat sintesa karena kita harus membuat variabel baru itu kita butuh sekitar membaca 150 sampai 200 juta jurnal baru jadi, ternyata besoknya ditolak. Awalnya sudah ACC, besok mood pembimbing jelek, ya itu saya pusing minta ampun Pak. Kalau posisi saya amannya memang ya mau tidak mau, ya seperti yang saya katakan tadi, ya udah publikasi di ya, memang sih setuju Pak. Kadang-kadang begitu moodnya ganti ya Pak ya. Iya ganti. Saya dulu punya proposal itu ada 8 Pak. 8 proposal, 8 model. 5 saya publikasikan. Jadi pokoknya begitu proposal jadi, ketemu pembimbing, keluar satu draft paper. Wah, saya submit kemana? Ganti lagi nggak apa-apa. Nah, pokoknya kan kita ngecer terus ya. Maksudnya dari situ kita nggak akan khawatir sih sebenarnya. Karena apa? Karena ya itu pasti akan terpenuhi sih menurut saya sih. Kadang-kadang ada loh jurnal yang mau literatur review juga ada yang mau loh sebenarnya. Tinggal stylenya kita ikutin jurnal yang kita targetkan dan memang mereka ada yang zaman literatur review dan formatnya, looks-nya kita samakan tuh harusnya mereka mau sih. Siap.
Itu pengalaman juga sih. Ya, yang penting semangat lah, kita harus semangat. Nah, ini bagi saya medan pertempuran di pendidikan S1, S2, S3 ini. Serasa hidup mati, harus keluar dengan cara terbaik. Ya, salah satunya publikasi itu udah pusing memang. Tapi oke lah, kalau saya dari banyak pengalaman Bapak dan Ibu terkait publikasi, saya punya satu paper sekalipun ditolak dimanapun pasti akan menemukan wadahnya. Itu prinsip saya. Ya, sejelek apapun paper di awal jelek, ditolak, diperbaiki. Dan itu pasti menemukan. Tinggal sebenarnya paper kita itu tinggal menemukan wadahnya. Dan untuk menemukan wadahnya ya tergantung nasib kita. Butuh berapa lama nasib dan takdir kita. Ya. Oke sih. Ya, semangat pokoknya Bapak dan Ibu, semangat. Pasti bisa. Dan saya rasa mungkin Prodi pasti akan sangat support ya Pak Arta ya untuk mendukung. Ya, rasa seperti itu. Salah satu supportnya dari saya Pak. Ya. Bantu nyariin, bantu review gitu. Ya. Tapi mungkin saya mau nanya begini Pak, mungkin strategi Pak ya, strategi mencari atau mencari jurnal ya, yang pertama, terus yang kedua bagaimana kita bisa mendeteksi gitu ya, jurnal ini seberapa cepat atau seberapa lama, kemudian ya kalau predator sih kita mungkin gampang lah lihatnya, tapi ya mencari dari sekian banyak itu sebenarnya bagaimana sih Pak sebenarnya? Kalau dari pengalaman Bapak mencari jurnal ya untuk foto publikasi ya. Baik, makasih Pak. Ada beberapa sih. Kalau kita bicara ini pengalaman saya Bapak dan Ibu. Kalau bicara mengenai Scopus, kita lihat database-nya. Selain di Scopus, kita lihat di Skimago. Tergantung Bapak Ibu misalnya ya. Benar. Ya, skimago.jr.com. Saya rasa semoga Bapak Ibu familiar, tapi saya mau tunjukkan sebentar. Ya, kita tinggal cari misalnya tema saya terkait dengan marketing sebut saja, karena saya marketing. Ya. Skimago dia intinya akan membantu kita untuk membuat list jurnal-jurnal yang dengan tema marketing. Nah, lalu kalau kita bicara di Skimago ini atau kita bicara Scopus itu dia berbasis Skimago ya dibagi menjadi 4 tingkatan, Q1 paling tinggi, Q2, Q3, Q4. Nah, bagi saya di awal-awal ada beberapa trik. Satu, Bapak Ibu silahkan dicari jurnal yang sesuai. Misalnya kalau saya terkait sales dan marketing, ya saya akan buka. Satu adalah pilihlah di Q4, pasti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah pilihlah jurnal dengan H-index di bawah 5. Ya, kalau H-indeksnya 10 ini, itu berarti H-indeks itu kan sebenarnya secara gampangnya itu diambil dari sitasi 3 tahun terakhir. Ya, semakin tinggi H-indeks sebenarnya semakin banyak disitasi. Semakin banyak disitasi itu seakan-akan jurnal ini seakan-akan ya saya belum tidak katakan bereputasi yang bagus karena sitasi pun juga ada beberapa jurnal yang saya tahu minta tolong sitasi paper di jurnal saya ada seperti itu. Ya. Semakin tinggi itu seakan-akan image-nya dia banyak dirujuk oleh banyak orang. Maka saran saya pertama adalah pilihlah jurnal dengan indeks yang Q4, lalu untuk ininya ya masih 0, di bawah 0,15 itu oke, tapi H-indeksnya adalah di bawah 5. Ya, seperti tadi ya Bapak dan Ibu. Saya coba cari yang lain. Kalau bicara mengenai
Coba yang ini. Ya. Oh, H indeksnya sudah 11, berarti saya tidak akan ke sana. Ya. Pokoknya kalau H indeksnya di bawah 5, saya akan menuju ke sana. Saya akan submit paper saya di sana. Oke, ini tinggi-tinggi semua, berarti saya akan hindari. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu dari sini ya. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, strategi saya yang kedua adalah saya cari jurnal yang kalau misalnya ada jurnal kan yang terbit setahun 4 kali, 2 kali, 3 kali ya. Lah, tapi ada jurnal-jurnal Bapak dan Ibu yang dia itu sebenarnya jurnalnya bagus, kualitasnya bagus, tapi kekurangan paper. Sehingga ada isu, misalnya 4 kali, isu pertama di 2020 ya, misalnya 2020, isu pertama, kedua, ketiga dijadikan satu, ada yang seperti itu. Itu di pikiran saya ini jurnalnya bagus sebenarnya, tetapi dia kekurangan paper. Kalau dia kekurangan paper, maka kemungkinan saya masuk di tahun ini ada banyak, dan itu sudah saya buktikan ada satu paper yang seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi kalau kita lihat di Emerald, ya beberapa jurnal yang ada di Emerald itu juga dia mencoba menggabungkan isu 1, isu 2, ya itu jadi satu terbitan, isu 3, isu 4 sendiri-sendiri. Itu ada seperti itu. Jadi bisa melihat seperti itu. Apakah jurnal itu bagus? Saya rasa yang saya tahu jurnal itu tetap bagus, ya, dan peluangnya saya rasa besar. Kalau saya itu di awal-awal saya di dalam memilih jurnal untuk Scopus. Ya, mungkin Pak Arta mau menambahkan atau berdiskusi Pak Arta, gitu Pak Arta saya. Ya, kalau saya mungkin ada satu strategi lagi adalah mencari jurnal yang baru terindeks Pak. Belum terindeks, oke. Yang baru. Baru. Kan, oh ya. Yang baru Pak. Jadi yang baru itu kan kalau di Elsevier kan mereka setiap bulan kan pasti launching tuh Pak. Nah biasanya ya kita cari di situ karena harapannya kan begini. Kalau sekarang nih Bapak-Bapak ini masih di semester awal nih ya. Berarti kan kira-kira 2 tahun lagi lulus nih. Nah memang jurnal yang baru ini ya ada resiko ya. Baru muncul kemudian tidak terindeks juga bisa. Itu the worst case-nya. Tapi kalau dia bagus, 2 tahun naik Q-nya, muncul Q-nya di sini. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya yang pertama mungkin ya lihat dari publisher-nya itu asosiasi atau dia university. Ya, akademiknya. Itu kemungkinan besar kredibel. Kemungkinan besar kredibel itu. Jadi itu yang saya lihat potensial juga untuk menjadi outlet publikasi. Karena apa? Benar saya setuju dengan Pak Elia, kalau dia jurnalnya itu famous ya, susah nyarinya. Apa susah masuknya? Susah masuknya. Gitu. Dan saya juga cek di satu gini, di Scopus.com-nya ada nggak penulis Indonesia? Itu juga patokan. Betul, betul Pak. Ya. Oke. Ada beberapa banyak kasus Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan kalau Bapak Ibu mau mensubmit, tolong dihindari kalau di situ ada banyak penulis Indonesia, lebih baik Bapak Ibu tidak masuk ke sana. Ya, itu salah satunya misalnya ini satu jurnal sebenarnya Kodisa itu bagus, ya bagus. Tetapi ada satu jurnal ini banyak orang Indonesia masuk sini. Teman-teman saya itu ada satu teman saya edisi ini masuk, besok masuk terus. Ya. Tapi sebenarnya secara review saya tahu, secara review saya pernah sekali saya di reject oleh ini. Ya, di reject banyak sekali, nggak masalah. Ya. Tetapi ini satu jurnal yang ya saya lihat banyak orang Indonesianya, juga banyak kasus ya jurnal-jurnal yang banyak
banyak orang Indonesianya ternyata kemudian discontinue. Nah, itu juga tolong ya menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu, walaupun itu mudah. Ya, seringkali mudah. Terus juga Tapi Pak, kalau benar bisa, Pak, setuju ya, Pak. Saya pernah ya, ngalamin begitu Pak. Saya lihat teman ya, saya masuk ya Pak ya, kayak dulu manajemen sains tuh Pak. ya, Ah, itu teman saya masuk tuh Pak. Saya submit, saya ditolak Pak. Itu ya saya nggak tahu juga kenapa ini. ya, Tapi ya. memang faktanya begitu sih memang ininya. Ya. Ya, Lalu setuju. ini juga Bapak dan Ibu, ada satu juga yang harus dihindari juga. Kalau Bapak Ibu nanti coba cek di jaringan saya mulai melemot di scopus.com Bapak dan Ibu, saya nggak tahu di BINUS itu ada, kalau bisa masuk ke ininya alangkah bagus Bapak dan Ibu. Saya menggunakan punya orang lain ini. Ya. Bentar, maaf Bapak dan Ibu. Seharian ini internet di tempat saya ini lemotnya luar biasa. Nah. Wah, punya Ini. akses ke sini. Ya, enggak sih Pak, cuma ini aja ada teman. Luxurious ini Pak. Ya, misalnya apa ya, jurnal engineering apa ya. Bentar Bapak Ibu. Saya lupa jurnal engineering apa ya. Jurnal engineering, civil and engineering. Tadi disebut-sebut tentang Kodeka. Kodeka itu yang Korea itu ya Pak? Kodisa, ya. Kodisa yang Korea ya? Ya, kalau nggak salah bayarnya sekitar $1.000 atau berapa gitu ya? Saya lupa. Enggak sih Pak. Kodesa ya. Wait. Apa ya, jurnal Pak Arta, ada jurnal yang pernah tahu yang sudah didiscontinue itu apa ya Pak? Oh, ICRTE Pak. Oh ya, ICRTE. Iya, ICRTE. International Journal of Engineering Research ya kalau nggak salah ya. ICR. International Journal of Research. Saya cari Pak. ICRTE. Apa ya ICRTE? Sebentar Bapak, ini contoh yang bagus. ICRET. Ini ya. ICR. Ini Pak. ICR. ICRTE. Ya. Ini ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba cek. Oke, kita cek. Oke. Nanti Bapak dan Ibu, ya karena ini agak sedikit bermasalah, nanti Bapak dan Ibu sebenarnya kita tolong dihindari jurnal yang ketika dari isu ke isu itu naiknya sangat signifikan. Oke, view dokumen. Semoga ini bisa jadi kasus yang akan saya bahas. Aduh, wait. Lihat Bapak dan Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, di 2018 ya, 2018 dia itu menerima hanya 196, tapi di 2019 total isunya
ya di setiap isunya totalnya itu 8.000. Tolong hati-hati. Kalau peningkatannya ini hati-hati ya Bapak dan Ibu, karena beberapa case yang saya lihat pasti dia kemudian akan didiscontinue. Nah, kalau kenaikannya hampir 100%, misalnya di 2018 196, 2019 itu sekitar 400 yang diterima, 2020 itu sekitar 800, itu harap hati-hati. Ya, karena ya mungkin ini sesuatu yang sesuatu istilahnya yang tidak normal bagi sebuah jurnal. Karena dia yang penting dapat paper, bayarnya mahal, ya fokusnya di sana. Ya. Nah, intinya hati-hati Bapak dan Ibu kalau memilih jurnal yang peningkatannya lebih dari 100%. Ya, hampir 100% atau bahkan lebih dari 100%. Nah, ini pasti akan di-reject. Kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar. Ya, takutnya di accepted di semester ini, Bapak Ibu lulus tahun depan, 6 bulan kemudian di-reject oleh Scopus, itu saya rasa sakit sekali. Ya, bayar mahal, effort-nya sudah luar biasa, membuang satu penelitian, dan sebagainya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu.